Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan kita melanjutkan pelajaran yang pekan lalu ya. Jadi tentang trigonometri. Oke. Kita kemarin sudah sampai di sini. Ya. Jadi trigonometri ya. Trigonometri. Oke, kemarin kita sampai di sini. Dan sudah lumayan banyak ya. Kita perhatikan kalau misalkan dari slide yang pertama. Ini ya trigonometri. Kemudian ini. Kemudian ini ya. Jadi ada sin, cos, tan ya. Itu istilah baru, sin, cos, tan. Yang mungkin sudah pernah dengar ya, tapi ini sudah kita pelajari ya. Oke, ini ada istilah baru lagi, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Kosekan, sekan, dan kotangan. Kemudian ada istilah sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini ya, kita mengerjakannya dengan menggunakan Pitagoras ya. Pitagoras kan kalian sudah pelajari kan ya. Kemudian, oke, ini. Nah, sudut istimewanya adalah sudut ini ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kemarin 30, 45, dan 60 derajat kita sudah mendapatkannya. Sekarang, itu saya beri tanda warna kuning ya. Tanda tanya warna kuning. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Untuk sin 0 derajat, cos 0 derajat, tan 0 derajat, atau juga untuk 90 derajat ya. Oke. Sekarang kita coba ya, kita coba cek jawaban kalian ya. Oke, pertama untuk 0 derajat terlebih dahulu ya. Misalkan saya punya segitiganya siku-siku ya, segitiga siku-siku. Oke. Katakan ini sudut A ya, sudut A. Sudut alfa gitu ya, biasanya ini sudut alfa. Nah, misalkan di sini katakan ini panjangnya A, ini panjangnya B. Oke. Ini panjangnya C gitu kan ya. Sin alfa ya, sin alfa ini akan sama dengan apa? Depan per hipotenusa ya, depan, di depannya adalah A dibagi dengan hipotenusanya adalah C. Sin alfa sama dengan A per C. Nah, pertanyaannya, jika alfa, sudut alfa ya, sudut alfanya itu 0 derajat. Jika sudut alfa sama dengan 0 derajat, maka apa yang terjadi? Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, kalau dia ini kan sudut nih, sudut sebesar ini. Ini kira-kira sudutnya yang jelas bukan 0 derajat ya kalau segini kan. Nah, kalau alfanya kita buat menjadi 0 derajat, katakan kita perkecil dia ya, kita perkecil. Kita perkecil sampai ke sini misalkan. Nih, ini sekarang alfanya nih. Semakin kecil, ya kan? 0 derajat berarti dia semakin kecil kan? Ini terus kita buat lagi semakin kecil lagi, ya kan? Semakin kecil lagi. Semakin kecil lagi. Berarti yang awalnya A ini, awalnya A, gitu kan? Kemudian jadi semakin sempit, aksen katakan ya. Semakin sempit ya, semakin sempit lagi. Semakin sempit. Berarti kalau jika alfanya 0 derajat, maka bagaimana dengan A-nya ini? Bagaimana dengan A-nya? Pertanyaannya bagaimana dengan A-nya? Jadi sudutnya diperkecil, bagaimana dengan A-nya? Maka, mana tadi? Ini saya hapus ya. Maka bagaimana dengan A-nya? Maka A, jika alfanya 0 derajat, maka A-nya juga 0. Kan begitu kan? Maka A-nya juga 0. Ya. Nah, bagaimana dengan C? Kalau C-nya tetap, ya kan? C-nya tetap. Ininya kan tetap kan? Dia akan tetap sama, ya kan? Panjangnya ya tetap akan C gitu ya. Dan dia akan, maksudnya C-nya tetap itu artinya C-nya bukan 0 ya. C-nya tidak 0 ya. Jangan tetap. C-nya tidak 0, ya kan? C-nya tidak 0. Oke. Berarti kalau alfanya 0 derajat, maka sin 0 derajat akan sama dengan berapa? 0, ya kan? Sin 0 derajat akan sama dengan 0.
Oke. Jadi kita isi di sini ya. Ini kita isi. Kita hapus dulu ini. Maka sin 0 derajat akan sama dengan 0 ya. Kita isi dengan warna hijau ya kemarin ya. Oke, kita isi dengan 0. Salah. Ini masih penghapus. Oke, 0 ya. Berarti sin 0 derajat hasilnya adalah 0. Nah, sekarang sudutnya 90 derajat. Oke, sudutnya 90 derajat. Kita ke sini. Nah, sekarang alfanya ini alfa. Ini kan tadi alfanya dipersempit ya, alfanya dipersempit untuk yang 0 derajat. Sekarang kalau alfanya kita tinggikan lagi. Sampai nggak kelihatan ya. Kita tinggikan lagi ya kan? Ini kan nanti dia ini akan semakin besar ya kan? Ya kan? A-nya akan semakin besar. Mana dia? Warna berbeda saja ya. Gini. Maka ini nanti akan semakin tinggi, ya kan? Sehingga nanti garis ungu dengan garis hijau, dia kalau alfanya 90 derajat berarti akan semakin tegak kan, semakin tegak. Kalau ininya tegak, ininya juga tegak, artinya panjangnya akan sama, ya kan? Garis hijau dan garis ungu panjangnya akan sama. Garis hijau dan garis ungu panjangnya akan sama. Artinya, ini ya kita buat, jika alfa itu sama dengan 90 derajat, maka A itu akan sama dengan C, ya. A akan sama dengan C. Atau jika alfa ya mendekati, kalau sama dengan kan nanti tidak terjadi, kalau ini kondisinya ini tidak terjadi segitiga siku-siku ya kan, itu tidak terjadi segitiga siku-siku ya. Jadi kalau itu dia tidak terjadi segitiga siku-siku. Oke, ini tidak terjadi segitiga siku-siku. Tapi kalau misalkan alfanya mendekati 90 derajat. Nah, ini juga mungkin jangan alfa sama dengan 0 derajat ya. Ini mendekati 0 derajat yang tadi ya. Mendekati 0 derajat. Kenapa mendekati? Tapi gini, mendekati berarti dia A-nya juga mendekati 0, ya kan? A-nya mendekati 0. Artinya nanti bilangannya itu ya juga hampir 0. Karena hampir 0 maka dianggap 0 gitu ya. Karena hampir 0 gitu ya, hampir 0. Kalau dia hampir 0, ini dianggap 0 ya, dianggap 0. Oke. Hampir 0 itu apa contohnya? Hampir 0 itu contohnya 0,00000000000. Wah, nolnya banyak sekali. 1 misalkan gitu ya. Nah, ini hampir 0 ya kan? Hampir 0. Oke. Jadi jika alfa mendekati 90 derajat, maka si apanya tadi? Siapa namanya? Si A-nya mendekati C ya. Mendekati maksudnya panjangnya ya, mendekati C. Maksudnya panjangnya A hampir sama dengan C. Karena hampir sama gitu ya. Karena hampir sama, oke. Karena hampir sama, ini kata hampir sama maka dianggap sama, oke. Dianggap sama. Sehingga sin-nya sin. Nah, sin 90 derajat itu akan sama dengan 1 gitu kan, karena A per C. Oke, gitu ya, sin 90 derajat sama dengan 1. Karena A dan C-nya dianggap sama ya. Oke, maka ini jawabannya adalah 1. Mana dia? Kita kasih warna. Ini kita hapus dulu ya.
kita kasih warna hijau ya. Ini akan sama dengan 1 ya. Akan sama dengan 1. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang untuk nilai cost bagaimana? Kalau kita perhatikan ya. Nah, pada slide ini sebenarnya mirip saja ya kan, mirip. Dan kalau kita lihat cost itu kan nanti cost Ini ya, cost alpha ya, cost alpha. Ya nanti akan mirip saja seperti ini gitu kan, untuk cost alpha, untuk cost 0 derajat gitu kan, cost 0 derajat gitu kan, untuk cost 90 derajat caranya sama seperti ini. Nah, kita simpulkan bahwa nanti nilai dari cos 0 derajat adalah nilai dari cos 0 derajat ini adalah 1 di sini warna merah ya, warna merah. Ini 1. Yang di sini adalah 0. Karena kebalikannya ya, perhatikan. Kalau sin 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Kalau cos kebalikannya 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0 gitu kan. Nah, terakhir untuk yang tan ya, untuk yang tan. Oke, untuk yang tan berarti harus diingat tan itu adalah tan sama dengan sin per cos. Berarti kalau sudutnya 0 derajat, maka tan 0 derajat sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Berarti 0 dibagi 1, ya kan? 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 itu berapa? 0, ya kan? 0 dibagi 1 itu 0. Oke, sekarang untuk 90 derajat. Tan 90 derajat. Tan 90 derajat. Berarti sin 90 derajat dibagi dengan cos 90 derajat. 1 dibagi 0. 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 ya. 1 dibagi 0. Berapa 1 dibagi 0? Tidak ada ya. Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Contohnya begini ya. Ini kita coret aja ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Contoh begini. 1 dibagi 0 ya. Tapi kok 0 dibagi 1 ada ya. 0 dibagi 1 itu ada. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Sekarang 1 dibagi 0. Ilustrasinya begini. Kalau 0 dibagi 1 ya. Saya punya 0 permen. Misalnya saya punya 0 permen. Oke. Saya punya 0 permen ya kan. Saya punya 0 bukan 0 permen lah ya, jangan. 0 buah ya. Atau 0 jeruk. Saya punya 0 jeruk. Saya bagikan ke satu orang, ya kan, ke satu orang. Oke. Maka orang tersebut mendapatkan berapa jeruk? Mendapatkan 0 jeruk, ya kan? Gitu ya. Nah, coba perhatikan ya kalimatnya. Sekarang satu lagi. Saya punya 1 jeruk. Oke. Saya punya 1 jeruk. Saya bagikan ke 0 orang. Oke. Maka coba kalimat berikutnya. Saya punya 1 jeruk. Saya bagikan ke 0 orang. Maka, makanya apa? Maka kalau tadi kan maka orang tersebut mendapatkan 0 jeruk. Saya bisa membagikannya kan? Bisa. Tapi kalau sekarang, maka saya tidak bisa membagikannya. Saya tidak bisa melakukannya. Melakukan apa? Saya tidak bisa melakukannya, membagikannya.
membagikannya. Karena tidak ada yang mau dibagi, karena tidak ada orang yang mau dibagi, karena tidak ada orang yang mau dibagi ya, yang mau diberikan, Oke. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau 0 dibagikan ke 2000 orang, itu ada jawabannya. 0. Tapi kalau saya punya 2000 jeruk, ingin saya bagikan ke 0 orang, saya nggak bisa melakukannya ya kan? Saya nggak bisa melakukannya. Oke, jadi begitu ya. Memahami pembagian dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sekarang kita perhatikan. Adakah kesamaan dari nilai sin sudut istimewa ini ya? Coba kita perhatikan. Di sini selalu ada setengah. Nah, apakah untuk sin 0 derajat juga ada setengah? Ada. Sebenarnya setengah. Nah, ini ada akar 2. Nah, setengah ini dibuat setengah akar 1. Ini setengah akar 0. Setengah akar 0 hasilnya 0. Setengah akar 1 hasilnya setengah. Yang ini juga ada setengah. Karena ini akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, ini akar 4. Setengah akar 4 itu kan berarti setengah kali 2. Setengah kali 2 itu 1. Nah, ini tinggal dibalik. Ini berarti yang cos ya. Setengah akar 4, yaitu 1. Kemudian ini setengah akar 1, yaitu setengah. Ini setengah akar 0, ya kan? Yaitu 0. Kan begitu kan? Nah, jadi ini sudut istimewa ya. Sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita bisa mencarinya ya. Mencarinya dengan pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan dasar yang sudah ada. Tapi kalau ditanya sin sudut 2 derajat. Wah, sin sudut 2 derajat agak susah ya. Agak susah gitu. Nanti baru kalian pelajari kalau kalian masuk ke kuliah di jurusan matematika ya. Di jurusan atau di keahlian matematika. Karena dengan pendekatan deret nanti, malah pendekatan deret ya gitu. Jadi agak rumit berpikirnya. Tetapi kita hanya belajar yang sudut istimewanya saja. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat yang namanya sudut ya, yang namanya sudut itu kan dia ini 0 derajat nih, ya kan? Kemudian di sini nanti 90 derajat kan? Seperti kalian punya busur ya. Busur. Nah, maka di sini 180 derajat ya kan? Di sini nanti 270 derajat kembali lagi. Jadi kan sudut itu kan muter kan? Yang namanya sudut itu kan dia muter gitu ya, berputar. Oke. Dia berputar. Nah, akan kembali lagi ke 360 derajat, kemudian berputar terus. Nah, tapi pokoknya adalah, intinya adalah dari 0 derajat ke 90 derajat, ke 180 derajat, ke 270 derajat, dan kembali lagi ke 0. Sekali putaran saja ya, satu putaran saja. Karena putaran selanjutnya itu sama memahaminya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan, apa hubungannya dengan sin ya? Apa hubungannya dengan sin, cos, dan tan? Pada satu putaran ya, pada satu putaran. Oke. Sekarang pelan-pelan ya, pelan-pelan coba kita perhatikan. Misalkan saya punya di sini ya. Saya buat warna berbeda. Oke. Saya punya segitiga di situ. Di antara 0 derajat dan 90 derajat ya. Ini ya. Oke, kan ini dibagi 4 jadinya kan, ada ini bagian yang pertama. Ini dibagi 4 ya tadi. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga, ini bagian yang keempat ya. Jadi dibagi 4. Dibagi 4 bagian. Nah, kalau kita lihat, ini kan anggap koordinat kartesius ya. Ini X,
sumbu X, ini sumbu Y. Oke, sumbu X, sumbu Y. Maka panjangnya ini adalah Y. Y-nya positif, ya kan? Y-nya positif. Sedangkan yang di sini X, ini positif ya. Y-nya positif. X-nya juga positif. Ya kan? Kalau dia ke sebelah kanan kan positif. Nah, berarti ya. Nah, di sini juga ini katakan hipotenusa ya. Hipotenusanya katakan H. Hipotenusanya. Nah, hipotenusanya pasti positif. Ini pasti positif. Yang namanya jarak itu pasti positif ya. Oke. Jadi untuk dari sini hipotenusa itu selalu positif. Tetapi X dan Y pada koordinatnya nanti dia bisa jadi negatif. Karena dia di lokasi yang pertama ini, maka X-nya positif, Y-nya positif. Sehingga kalau kita punya nilai sin, katakan ini theta ya. Ini sudut theta. Sin theta itu akan sama dengan Y per H. Ya. Y per H, Y-nya positif, H-nya positif. Ya kan, H-nya positif. Maka nanti nilai sin theta, nilai sin artinya sudutnya di antara 0 dan 90 derajat, maka nilai sinnya adalah positif. Oke, nilai sinnya adalah positif. Bisa dipahami ya? Nah, pelan-pelan saja. Kemudian bagaimana kalau di sini, di tempat yang kedua? Ya, bagaimana kalau di tempat yang kedua? Oke, misalkan seperti ini. Ini misalkan sudut beta misalkan, ini sudut beta. Oke. Sudut beta. Ini berarti Y-nya positif. Ya kan? Y-nya positif, yang ini X-nya negatif. Ya kan? X-nya negatif. Ini selalu positif, hanya selalu positif. Oke. Nah, berarti untuk yang di tempat yang kedua ini sin beta itu akan sama dengan Y dibagi H. Tetap Y dibagi H. Tetapi Y-nya bagaimana? Y-nya positif. Kemudian H-nya H-nya juga positif. Maka nilainya positif. Oke. Berarti tadi di sini sin-nya positif, ya kan? Oke. Kita tuliskan dulu. Di sini nilai sin positif. Oke. Yang di sini tadi nilai sin positif. Bagaimana dengan cos? Otomatis positif, ya kan? Bagaimana dengan tan? Pasti positif. Karena di sini X-nya positif, Y-nya positif. Oke. Nah, untuk yang di kedua, yang di tempat yang kedua ini, yang positif itu hanya si sin ya, hanya si sin yang positif. Cos, tan itu negatif. Cos, kemudian tan ini negatif. Kenapa negatif? Karena cos. Coba cos beta, cos itu kan samping. Ini kan sampingnya akan selalu melibatkan X. Jadi nilainya akan negatif. Gitu loh. Nilainya akan negatif. Dia selalu melibatkan X. Paham ya? Kemudian di kuadran keempat, kita lompat dulu ya di kuadran keempat. Kita lompat ke kuadran keempat. Oke, di kuadran keempat katakan ini sudut alfa ya, sudut alfa. Berarti ini Y-nya negatif. Kemudian X-nya positif ya, X-nya positif. Nah, cos alfa ini akan sama dengan ini hipotenusa tetap positif ya. Berarti samping per hipotenusa, sampingnya adalah X yang positif, ya kan? Dibagi dengan H yang positif. Maka nanti nilai cos adalah positif. Berarti di tempat yang keempat ini hanya cos yang positif karena dia melibatkan X. Tetapi sin dan tan itu negatif nilainya. Kenapa? Karena melibatkan Y. Gitu kan? Kenapa Y negatif? Karena dia di bawah kan, di bawah ini.
Ini kan titiknya 0, berarti kalau ada di bawah nih negatif. Terakhir, untuk siapa ini? Si di tempat yang ketiga ya, di tempat yang ketiga. Alfa, beta, theta, gamma, misalkan gamma nih, ini gamma. Simbol gamma itu seperti itu ya. Nah, gamma dia melibatkan di sini ini y-nya nih negatif ya kan? X-nya negatif, y negatif. Berarti yang positif itu hanya nilai tan. Karena apa? Karena tan itu depan per samping. Kalau depan per samping, depannya adalah y negatif. Ini kan y negatif. Sampingnya x negatif, maka nilainya akan positif. Gitu kan? Ini ya, tan gamma itu akan sama dengan y negatif dibagi dengan x negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk sin dan cosnya, sin dan cos ini negatif. Karena melibatkan x yang negatif dan y negatif. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian, oke, sekarang kita simpulkan. Biar gambarnya tidak terlalu carut-marut ya. Nanti kita perhatikan ya, bagaimana melihatnya. Kita buat gambar yang baru. Nah, ini kita sebut dengan kuadran ya. Oke. Ini kita sebut dengan kuadran ya, kuadran. Ini ada kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, ini kuadran yang keempat. Pada kuadran pertama, sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, dan kotangan, ini semuanya nilainya positif ya, semuanya positif. Oke. Nah, pada kuadran yang kedua, sin dan kosekan yang bernilai positif. Berarti cos, tan, sekan, kotangan itu negatif. Pada kuadran yang ketiga, tan dan kotan ini nilainya positif ya. Oke, pada kuadran yang keempat, yang positif hanya cos dan sekan. Oke. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memaknainya ya, memahaminya. Oke. Contoh ya. Tadi kan kita baru sampai sudutnya kan 90 derajat saja ya. Ini kan 90 derajat. Contoh nih. Ini kan sudut 0, sudut 90 derajat, sudut 180 derajat, sudut 270 derajat, dan sudut 360 derajat. Kembali lagi gitu ya. Oke, contoh. Berapakah nilai dari sin ya? Nilai dari sin 120 derajat misalkan ya. Sin 120 derajat. Oke. Nah, sin 120 derajat, perhatikan ya. Sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 derajat kita kurangkan dengan berapa derajat? 60 derajat. 120 derajat itu kan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Oke. Nah, ini artinya sama saja dengan sin 60 derajat. Ya, sin 60 derajat. Oke. Nah, karena 120 derajat itu berada di kuadran keberapa? Kuadran kedua ya kan? 120 derajat itu di antara 90 sampai dengan 180. Kuadran kedua nilai siapa yang positif? Nilai sin. Nilai sin itu positif, berarti kasih tanda positif. Oke? Kasih tanda positif. Maka sin 60 derajat, berapa sin 60 derajat? Nah, ini harus hafal ya. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Oke. Sin 60 derajat setengah akar 3.
dia positif. Oke, dia nilainya positif. Nah, sekarang kalau cos misalkan cos 120 derajat. Ini akan sama dengan berapa cos 120 derajat? Berarti cos berapa ini? 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Gitu ya, sama. Berarti, nah, ambil cos 60 derajat. Tetapi perhatikan, karena 120 derajat ini berada di kuadran kedua, ya, kuadran kedua. Dan yang positif itu hanya sin kosekan. Berarti nilai cosnya negatif. Oke. Nilai cosnya negatif. Maka ini akan sama dengan negatif dari cos 60 derajat berapa nilainya? 60 derajat kita perhatikan. Cos 60 derajat yaitu setengah, ya kan? Setengah. Oke. Berarti negatif setengah. Gitu ya. Nah, untuk yang ini berarti setengah akar 3 cukup dituliskan setengah akar 3 saja ya. Tanda positifnya kan sudah pasti, kalau tidak ada tanda negatif berarti dia positif. Nah, ini seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, satu lagi contoh. Misalkan saya ingin punya berapa ya? Tan misalkan. Tan 235. 225 salah, bukan 235. 225 derajat ya. Ini akan sama dengan tan 180 derajat ditambah dengan 45 derajat, ya kan? Nah, posisi 225 derajat itu di mana? Di antara 180 dan 270. Bagaimana nilai tan? Nilai tan itu positif, ya kan? Nilai tan itu positif. Berarti dia positif, ya kan? Positif dari tan 45 derajat. Berapa tan 45 derajat? 1 ya. Berarti dia positif 1. Positif 1. Atau cukup kita tuliskan dengan 1. Jadi, nilai dari tan 225 derajat itu akan sama dengan 1. Oke, satu contoh lagi ya. Misalkan nih, sin lagi nih. Sin dari berapa? Sin dari berapa nih? Misalkan sin dari 300 derajat misalkan nih. Oke. Sin dari 300 derajat atau sin dari 330 lah. 330 derajat. Ini akan sama dengan sin 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. 330 itu kan 360 kurang 30. Maka ini akan sama dengan, nah, 330 derajat itu di kuadran keberapa? Di sini ya, di kuadran ke sini. Dan yang positif itu hanya cos. Berarti nilai sinnya adalah negatif. Oke, negatif dari sin, ambil ini ya. 30 derajat. Maka negatif dari sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat setengah. Jadi negatif setengah. Sin 330 derajat hasilnya adalah negatif setengah. Oke. Seperti itu ya. Nah, saya pikir itu dulu ya. Nah, oke, saya berikan sekarang soalnya latihan ya. Coba kalian latihan. Ini latihannya sederhana saja ya. Oke, latihan. Oke. Yang pertama ya, tentukan nilai dari sin. Misalnya ya, sin berapa misalkan? 135 derajat ya. Oke. Kemudian yang kedua,
cos ya. Cos misalkan berapa? 300 derajat ya. Oke, yang ketiga tan ya, tan dari 210 derajat ya, 210 derajat. Oke. 210 derajat. Kemudian yang keempat kotangen ya. Kotangen dari berapa enaknya? 315 derajat ya. Kemudian yang kelima sekan ya, sekan dari 150 derajat ya. Dan yang keenam kosekan. Kosekan dari sudut berapa enaknya? Sudut 240 derajat. Oke. Nah, silakan coba kalian kerjakan soal yang sederhana ya. Tinggal kalian kerjakan. Tadi sudah saya berikan berapa contoh nih. Sin 330 derajat, tan 225 derajat, sama dua lagi tadi ini cos 120 derajat, sin 120 derajat ya. Silakan kalian kerjakan. Oke. Saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.